Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga sahabat sekalian. Para ulama berkata, Rajab adalah bulan istighfar, mohon ampun. Sya'ban adalah bulan memperbanyak salawat kepada Nabi. Dan Ramadan adalah bulan memperbanyak bacaan Al-Quran. Ada lagi kata ulama, Rajab bulan maghfirah, yaitu keampunan dari Allah. Dan Sya'ban bulannya syafaat. Dan Ramadan bulan mengganda-gandakan kebaikan. Bulan Rajab adalah bulan Allah, di mana oleh Allah mencurahkan rahmat kepada hamba-hambanya yang mau bertaubat. Salah satunya dengan cara memperbanyak istighfar. Karena bulan Rajab Allah lipat gandakan amal-amal kebaikan. Terkait dengan istighfar, firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 110, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia akan mendapatkan Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan oleh Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan menjadikan baginya kemudahan daripada tiap-tiap kesusahan. Wa min kulli dhaiqin makhraja, dan akan melepaskannya dari segala kesulitan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, serta Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan oleh Nabi bersabda, tuba liman wajada sahibatihi istighfaran katsiran. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang mendapat dalam buku catatan amalnya banyak istighfar. Oleh para nabi-nabi adalah makhluk pilihan Allah yang maksum atau terjaga dari dosa. Namun demikian, meskipun kedudukan mereka tinggi di hadapan Allah, di sisi Allah, tetap saja mereka masih merendahkan diri di hadapan Allah dengan memperbanyak istighfar. Oleh Nabiullah Adam alaihi salam, beliau beristighfar, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu pula Nabi Musa alaihi salam beristighfar, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dhanbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semua nabi-nabi beristighfar kepada Allah, hingga Nabi Muhammad yang beliau Rasul yang paling mulia tidak pernah meninggalkan istighfar. Banyak kisah-kisah tentang buah tamarah dari mengamalkan istighfar. Salah satunya
kisah Imam Hasan Al-Basri. Apabila ditanyai orang kepadanya, "Ya Syekh, kampung kami dilanda kelaparan, pacekik, kami meminta solusi kepadamu." Imam Hasan Al-Basri menjawab, "Beristighfarlah kamu kepada Allah." Lalu datang lagi rombongan yang lain mengeluhkan tentang kefakiran. Oleh Imam Hasan Al-Basri lalu menjawab, "Beristighfarlah kamu kepada Allah." Dan datang lagi sepasang suami istri mengeluhkan belum dianugerahi rezeki keturunan. Imam Hasan Al-Basri pun menjawab, "Perbanyak olehmu istighfar kepada Allah. Pokoknya setiap yang datang berkeluh kesah tentang masalahnya, semua dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri dengan jawaban yang sama, yaitu perbanyak istighfar kepada Allah." Lalu oleh sahabat Imam Hasan Al-Basri bertanya, "Ya Imam, mengapa semua orang yang datang engkau jawab dengan jawaban yang sama?" Maka Imam Hasan Al-Basri pun menjawab, "Apa yang aku ucapkan sedikit pun bukan dariku. Itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Maka mohon ampunlah, istighfar kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Allah akan memperbanyak harta-hartamu dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Surah An-Nuh ayat 10 hingga sampai dengan 12. Serta banyak lagi keajaiban istighfar lainnya. Oleh karenanya, selagi masih kita di pertengahan bulan Rajab, mari kita perbanyak istighfar dan ibadah-ibadah lainnya sebagai pemanasan menjelang masuknya bulan Ramadan. Dan puncak Rajab nantinya insyaallah di 27 Rajab, yaitu Isra dan Mi'raj. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.